Indonesia, negeri yang elok akan ragam agama dan budaya. Dengan uniknya aktualisasi adat dari masing-masing penjuru daerahnya. Ritual agama sebagai bentuk komunikasi pada Sang Pencipta. Banyak perbedaan, namun penuh makna. Setiap keunikan yang ada pada agama dan budaya menimbulkan cinta setiap kali mata memandangnya. Memiliki keistimewaan bagi penikmat seni dari budaya. Mari kita merujuk pada satu budaya di Indonesia dengan kekhasan berupa irama dari pukulan sebagai bentuk seruan, yaitu rampak bedug. Rampak bedug merupakan suatu budaya yang berasal dari daerah Pandeglang, Provinsi Banten. Rampak bedug muncul sebagai bentuk syiar, seruan penanda telah tiba waktu ibadah. Orang tua dan anak-anak antusias memukul bedug saat mendekati waktu sholat. Itulah rampak bedug, sebuah kebudayaan yang muncul dari kebiasaan sebuah seruan. Di tengah gempuran kemajuan zaman, hingga kini eksistensinya tetap menjadi daya tarik, pemikat mata di setiap pertunjukan event-event istimewa. Sejarah awalnya sih di masjid-masjid, di musola. Waktu itu ada kaitannya dengan waktu sholat. Kalau filosofi awal mulanya rampak bedug di Kampung Yuda ini pertama banget itu adanya waktu tahun 70-an, itu masih dalam rangka adu bedug waktu dulu. Nah, seiring berjalan perkembangannya zaman itu dipadukan dengan seni-seni yang lainnya. Contohnya beluk udah mulai dipadukan sama zikir saman, sama gambus. Dominan ininya ke rampak bedug itu di bedug waktu bulan puasa. Mau ngabuburit, pas mau traweh, habis traweh itu anak-anak kecil pada ngumpul terus pada mukulin bedug. Awal pertama bangetnya gitu ya, sebelum yang sekarang yang udah digabung. Kalau yang dulu itu hanya cuma pukulan-pukulan bedug, lagu-lagu bedug. Nah, lagu-lagu bedug itu adanya kalau di sini itu bedug inti disebutnya gitu. Nah, bedug inti yang ini yang 6 kebetulan ada di belakang. Kulturasi rampak bedug itu sendiri awalnya kan di masjid. Nah, kalau ceritaan dulu sih sama anak-anak kecil itu kan, kalau anak kecil itu lebih ininya ke main bedug itu, mau sholat main bedug dulu. Nah, nggak apa-apa main bedug, tapi abis main bedug ntar sholat. Nah gitu, lebih ininya akulturasinya lebih ke situ lah. Jadi dibuat ditaruhnya itu di masjid apa di musola, lebih ke itu, ke akulturasinya. Yang pertama adalah kebiasaan umat Islam dulu sebelum ada pengeras suara untuk pemanggilan waktunya atau tibanya saat sholat dimulai dengan memukul kohkol. Kohkol ya, bukan yang lain. Kohkol, tong tong tong, gitu. Ciri itu. Nah, kemudian dikembangkan oleh stakeholder yang ada, dan kebetulan orang tuanya Bapak Ui, Kang Abid ya. Keunikan yang di rampak bedug itu ke lagu-lagu bedug. Kalau misalkan yang nari, yang apa, yang properti di depan yang banyak itu hanya iringan-iringan yang penari campur sama dengan basic-basic silat sedikit-sedikit gitu. Jadi yang lebih dominan itu ke lagu bedugnya itu sendiri. Keunikannya itu lebih ke musik kita, kalau di kita gitu ya, lebih ke musik aja. Eksistensi sekarang sih sebetulnya kalau di rampak bedug menjadi satu kreasi seni pertunjukan
biasanya itu menjadi pembuka dari satu acara. Itu yang pertama. Kalau lihat sih tadi kalau di sini ditekankan bahwa di permainan beduk, tapi pernah saya lihat bahwa di permainan ada silatnya, ada juga atraksinya. Yang tadinya zaman-zaman dulu sih katanya bahwa permainan hanya laki-laki saja, tapi sekarang ada permainan untuk perempuan. Jadi di atas ini ada yang biasanya ada akrobat ke atas. Dengan permainan ada yang naik ke atas, itu gimana improvisasi atau dimana sebagai sutradara yang punya sanggar. Jadi sekarang ini jadi bedug ini menjadi satu kesenian sebagai pembuka di acara. Eksisnya dalam artian kita juga bisa memberikan wadah kepada sanggar dalam artian biar sebagai promosi gitu loh. Jadi kalau ada acara-acara seperti yang akan dilakukan di JCC di Jakarta, kita juga kesenian daerahnya kita tampilkan untuk mereka bisa tahu bahwa kesenian daerah di mana Kabupaten Serang dengan punya beberapa macam jenis dari ragam seni itu ditonton di sana dengan pamerannya se-Indonesia, orang akan melihat seperti apa. Dan mungkin akan ada sedikit kesamaan dengan daerah lain, mungkin dengan warna atau nama beda, tapi kesenian akan sama biasanya seperti itu. Kami sih ingin bahwa kesenian di Kabupaten Serang ini bisa memberikan promosi kepada daerah lain dengan cara yang itu penampilan keluar daerah, penampilan yang dilihat sama daerah lain, terus penampilan di lokal kita sendiri. Dan mungkin Kabupaten Serang juga daerah belum tentu daerah kecamatan lain bisa tahu dengan kesenian yang di Kecamatan Bandung. Jadi kita tampilkan pokoknya kalau ada event-event seperti kita dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Serang, kita akan keluarkan beberapa kesenian. Karena kan kalau ulang tahun Kabupaten Serang itu biasanya diperingati dengan beberapa hari. Contoh yang waktu di mana? Pamarayan itu festival beduk Pamarayan. Ini ada kosidahnya keluar, ada sanggar tari keluar, ada silatnya keluar, ada yang lain lah. Pokoknya semua terisi dalam hari-harinya kalau kita lihat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan penggalian ini jadi bahan ke depan, artinya melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan di wilayah Kabupaten Serang itu berjalan dengan baik. Dan kedepannya kita juga dituntut untuk mengembangkan budaya lokal itu seperti apa supaya tidak disebut mati suri, bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Nah, terkait dengan penjelasan dari pengurus sanggar, hal ihwal beradanya atau adanya tentang bedug, siapa lagi yang akan merawat melestarikan budaya Banten kalau bukan orang Banten? Salah satunya ya khususnya orang Kabupaten Serang. Kalau digali budaya di sini tuh udah banyak lah. Tapi kalau seandainya tidak ada kesinambungan, tidak ada kerjasama di antara kita, ya secara perlahan tapi pasti akan mati. Nah, salah satu ini dari ini mudah-mudahan institusi-institusi yang resmi itu tolong paling tidak nggak usah dikasih duit, nggak usah. Panggil aja, tampilkan di situ. Ganti be uang transport, nggak usah dikasih duit, nggak nuntut. Jadi dengan menampilkan itu secara tidak langsung melestarikan, gitu. Salam ke Inohong di UIN, jangan hanya sebatas wawancara, tampilkan di UIN. Siap Pak UIN, tentang Bang Buskol Bebesanan atau seni bedug Yuda.